Iya. Sekolahan ring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, mari kita buka pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'azzal islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat punya keluarga, ya, nikmat bisa beramal soleh pada malam hari ini. Itu merupakan semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukurinya dan tidak mengeluh atas apapun keadaan kita, karena mengeluh tanda kurang bersyukur, ya. Yang kedua, mari kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang istiqomah, yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan akhlak, ya. 3 tata cara menjalin akhlak dengan Allah atau berakhlak kepada Allah itu bagaimana? Di dalam surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang beriman itu apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah, apapun larangan Allah dan larangan Rasulullah, itu tidak ada kalimat lain kecuali jawabannya itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Tidak ada jawaban lain. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah seperti itu. Nah, ayat ini Bapak Ibu menerangkan bahwa akhlak
seorang hamba kepada Allah berkaitan erat dengan kuatnya keimanan. Ya. Semakin ia berakhlak, berarti semakin kuat imannya. Ya. Inilah salah satu ciri seorang hamba yang beriman, yang berakhlak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang akhlaknya baik, insya Allah imannya baik. Karena iman itu buah. Iman itu adalah buah, akhlak itu buah dari iman dan ibadah. Jadi kalau orang imannya bagus, ibadahnya bagus, nanti otomatis akhlaknya bagus. Gitu. Ada orang kok akhlaknya jelek, gitu misalnya, akhlaknya kurang bagus, ya berarti imannya juga kurang bagus. Jadi iman itu akhlak itu ukuran dari iman seseorang. Maka Rasulullah SAW, orang yang imannya paling kuat, apa kata Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Jadi akhlak Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Kata Allah memujinya begini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad punya akhlak yang azim, yang agung. Nah, inilah kita berusaha untuk ke sana, mengarah kepada Rasulullah SAW tentang akhlak beliau. Nah, kemudian akhlak kepada Allah yang utama itu ada 3. Ada 3 hal yang paling utama sebagai bentuk akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 ini bisa kita wujudkan, maka kita betul-betul akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 akhlak kepada Allah itu? Yang pertama, takwa. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu Umar bin Khattab ditanya sama seseorang waktu beliau menjadi khalifah, ya Umar, takwa itu apa? Takwa itu apa? Umar jawabnya, takwa itu seakan-akan kamu berjalan di jalan yang licin. Di jalan yang licin dan kamu berusaha untuk tidak jatuh. Kira-kira gimana? Jalannya gimana, Pak? Di jalannya licin biar tidak jatuh. Jalannya berarti gimana? Hati-hati. Nah, itu takwa itu hati-hati. Menurut Umar bin Khattab. Jadi orang hidupnya hati-hati gitu. Tidak serugal-serugul gitu. Tidak sembrono gitu.
Ya, apapun itu dipikir dulu ini sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah apa tidak gitu. Gitu. Hati-hati sekali. Nah, itulah orang takwa. Atau dalam bahasa yang umum, takwa itu takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Kalau takut kepada selain Allah, lari. Ya, panjenengan takut dengan binatang buas, lari gitu. Tapi kalau takut kepada Allah itu bukan lari gitu. Tapi justru mendekat dengan cara mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi takut kepada Allah bukan lari, tapi mendekati Allah, bertakarub kepada Allah dengan cara mengamalkan perintah-perintah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, takwa itu sendiri bukti iman. Jadi kalau orang yang beriman taunya imannya bagus, bagaimana? Ya dia semakin bertakwa. Kalau semakin bertakwa berarti semakin berimannya semakin bagus. Dan otomatis dia semakin berakhlak. Ya, gitu. Ya, semakin berakhlak. Terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk menjalankan takwa itu semampunya, ya, semampunya. Ittaqullah mastata'tum, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Kalau tidak mampu ya sudah, nggak usah. Gitu. Kalau yang wajib itu pasti mampu. Sesuatu yang diwajibkan Allah itu pasti mampu. Karena Allah sudah mengukur kemampuan seseorang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat Allah SWT memberikan kewajiban, maka orang itu pasti mampu. Nah, kemudian hal-hal yang lain, yang mubah, yang sunnah, yang sangat dianjurkan, nah itu sesuai kemampuan. Setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang 5 waktunya genep, tapi jamaahnya tidak genep. 5 waktunya genep gitu, tapi jamaahnya nggak genep gitu. Nah, gitu. Ada yang jamaahnya genep, tapi dia tidak kuat puasa Senin Kemis gitu. Ada yang puasanya genep, sholatnya 5 waktu genep, berjamaah, Senin Kemisnya rajin, Masya Allah gitu. Tapi tidak tahajud gitu. Tidak tahajud gitu. Nah, itu namanya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Supir angkot, gitu. Supir angkot bawa mobil, ada penumpangnya. Pas di depan Masjid Al-Ihsan azan, berhenti sholat dulu apa terus? Ada yang naik ibu bapak ibu, mampir sholat dulu gitu. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ya nggak ada. Ya bisa dimarahin penumpang dia. Nah itu terus dia lanjut saja. Nanti sholatnya dia terpaksa tidak bisa berjamaah karena mencari nafkah. Nah itu mampunya begitu. Dia sholat tapi untuk waktu itu zuhur atau asar tidak mampu berjamaah karena dia sedang mencari nafkah, dan posisi mencari nafkahnya seperti itu.
dan mencari nafkah itu wajib. Sholat jamaah sunnah kan gitu. Mana yang didahulukan? Gitu. Ya kan yang wajib dulu kan. Seperti itu. Jadi terkadang kita melihat sesuatu itu tidak boleh kemudian langsung mengambil kesimpulan kalau belum tahu persis latar belakangnya. Ya. Nah, seseorang yang bertakwa artinya sudah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhak bagi orang itu mendapatkan beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ya. Jadi kalau kita berakhlak kepada Allah dengan cara bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka orang-orang seperti itu akan mendapat hak yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak yang istimewa itu? Satu, diberi oleh Allah sikap furqan. Ya, sikap furqan. Furqan itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Ayatnya surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka kami jadikan kamu furqana. Nah, ya, sifat furqan. Tidak hanya itu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, diampuni dosa-dosamu, wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah maha mempunyai karunia yang besar. Nah, ini pemberian Allah istimewa pertama yang diberikan oleh orang yang bertakwa atau berakhlak dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Furqan. Di era globalisasi sekarang ini, di era milenial sekarang ini, terkadang sesuatu itu kabur, Pak. Ya. Ini bener nggak? Ini hoak nggak? Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya HP, terus punya grup-grup WA gitu, itu banyak hoaknya daripada benernya gitu. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Dan itu ada kepentingannya semua. Kemudian yang kedua, mendapat limpahan barokah. Mendapat limpahan barokah. Ayatnya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barokah, akan kami bukakan bagi mereka barokah, minas sama iwal ard, dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan mereka berdusta, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu langit, pintu barokah dari langit dan pintu barokah dari bumi. Insyaallah. Nah, ini barokah ini kan yang kita cari dalam kehidupan. Bapak Ibu cari apa? Cari barokah. Kalau sudah mendapat barokah dari Allah, beres semua itu. Ya, beres.
Keluarga yang diberkahi Allah tidak akan cerai hidup. Ya, tidak akan cerai hidup. Nah, barokah itu apa? Barokah itu dalam istilah kitab-kitab para ulama, kasratul khair. Barokah itu, al barokatu kasratul khair, banyak baiknya. Atau ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi sesuatu yang diberkahi Allah itu akan bertambah kebaikannya atau banyak kebaikannya. Mobil, kendaraan yang mendapat barokah dari Allah, insya Allah nggak sering rusak gitu. Lancar aja gitu. Tapi kalau kendaraan yang tidak mendapat barokah Allah, ya sering bermasalah gitu. Sering bermasalah gitu. Apapun gitu. Kalau tidak dapat berkah Allah itu sering bermasalah. Tapi sesuatu yang dapat barokah dari Allah itu nikmat gitu. Masya Allah ya. Banyak baiknya. Banyak baiknya. Kemudian yang ketiga, memperoleh jalan keluar dari kesulitan dan diberi rizki tanpa diduga-duga. Insya Allah ya, ini orang yang berakhlak dengan takwa kepada Allah SWT akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Bapak Ibu pernah punya kesulitan betul? Sering ya. Nah itu kalau punya kesulitan kita bertakwa itu dibimbing jalan keluarnya gitu, diberi jalan keluarnya oleh Allah gitu. Panjenengan tidak pusing, tidak stres gitu karena diberi jalan keluarnya oleh Allah gitu. Dan tidak hanya itu, diberi rizki dari tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, insyaallah ya. Jadi kita punya kesulitan, kalau kita bertakwa kepada Allah akan dibimbing, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang punya masalah stres. Kenapa? Karena tidak ketemu jalan keluarnya. Nah, orang yang dibimbing oleh Allah karena bertakwa tidak akan stres. Walaupun masalahnya mungkin rumit gitu. Tapi kenapa tidak stres? Karena diberi jalan keluar oleh Allah, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberi rizki, diberi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, At-Tolak ayat 2 dan 3. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah, ya, berakhlak dengan takwa kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajron. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Ya, wa yu'dzim lahu ajra. Nah, insyaallah ya. Jadi diampuni dosa-dosanya. Kalau Bapak Ibu ditanya, Pak, dosane jenengan kathah napa sekedhik? Kalau ditanya gitu jawabnya begitu. Kira-kira dosane jenengan itu kathah napa sekedhik? Banyak apa sedikit? Mau jawab sedikit kok sombong bener gitu ya. Mau jawab banyak ya memang banyak gitu.
Ya, terkadang kita tidak berniat berbuat dosa tapi tidak sengaja berbuat dosa. Ada juga terkadang yang disengaja. Nah, seperti itu. Nah, itu orang-orang yang punya dosa seperti itu, kalau dia berakhlak dengan takwa kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebenarnya tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jadi kita harus selalu mendekat kepada Allah agar Allah dekat dengan kita. Itu takarrub. Itu yang pertama Bapak Ibu, akhlak kepada Allah itu caranya bertakwa kepada Allah, berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Gak banyak Bapak Ibu. Perintah Allah dalam Al-Quran itu jumlahnya cuma 100. Gak banyak. Larangannya juga 100. Kebalikannya. Jadi kalau perintahnya 100, larangannya juga 100. Ayat Al-Quran 6.636 ayat kali ya. Atau biasanya orang 6.666 ayat itu perintahnya Allahnya hanya 100, larangannya 100. Lah kalau 100 perintah dan 100 larangan itu bisa panjenengan tepati, artinya perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan, maka Bapak Ibu sudah masuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab khusus tuh yang membahas itu ya. Jadi apa namanya, Ayatul Ahkam ya, judul kitabnya Ayatul Ahkam ya, ayat-ayat hukum. Ternyata isinya itu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ayatul Ahkam. Nggak tahu sudah ada terjemahannya belum? Saya belum pernah lihat. Ayatul Ahkam, perintah-perintah Allah. Apa namanya? Ayat-ayat hukum. Ya. Kemudian yang kedua, cara berakhlak kepada Allah yaitu dengan cinta dan ridho kepada Allah. Cinta dan ridho kepada Allah ya. Cinta merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan sepenuh hati dan rasa kasih sayang. Nah, itu cinta. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahannya itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini kata Allah ada orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah apa namanya penuh gitu, asyaddu hubbalillah, sangat amat sangat cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubban lillah, ya. Amat sangat cinta kepada Allah. Itu orang-orang beriman. Ya. Nah, mencintai Allah ini adalah bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah menggambarkan begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Jadi disebut nama Allah itu hatinya bergetar gitu. Kenapa bergetar? Karena rindu ingin berjumpa Allah. Karena cintanya kepada Allah, disebut nama Allah itu rindu gitu. Rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Insyaallah lah ini akibat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut nama Allah itu bergemetar hatinya. Karena tadi ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil Allah ya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu dengar itu saja itu sudah langsung itu. Kalau orang imannya bagus, langsung gemetar itu. Gemetar dalam rangka ingin berjumpa dengan Allah, rindu. Oleh karena itu dia cepat-cepat ambil air wudhu, kemudian menuju panggilan itu, memenuhi panggilan itu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi orang yang cinta itu seperti itu. Apalagi kemudian Allah mengatakan bahwa setiap malam Allah itu turun ke langit bumi untuk melihat hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Setiap malam. Jadi Allah itu di langit yang paling tinggi, tapi kalau setiap malam, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit bumi untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Nah, ini kalau ayat ini, hadis ini dimasukkan ke dalam hati kita, maka setiap malam di akhir sepertiga malam terakhir, kira-kira bangun apa tidak? Masya Allah gitu ya. Ini waktunya sudah habis ya. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi cinta kepada Allah harus ada buktinya. Nah, buktinya apa? Ayat ini Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka buktinya apa? Mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Itu buktinya. Ada orang mengatakan saya cinta Allah melebihi cinta yang lain, tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, berbohong. Bohong orang itu. Dia tidak usah mengatakan cinta Allah, tapi setiap ajaran Rasulullah dia amalkan dengan baik. Itulah orang yang sebenar-benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya sudah habis. Benar sudah habis ya Mas? Saya cukupkan sampai di sini, baru 2 ya. 1 lagi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat masuk.